Assalamualaikum, poro sedulur. Saya doakan semoga panjenengan selalu diberi kesehatan, dan banyak rezeki ya. Amin. Argentina adalah negara terbesar kedua di Amerika Selatan setelah Brasil. Negara ini memiliki ibu kota di Buenos Aires dan dikenal dengan budaya yang kaya, terutama dalam musik tango dan sepak bola. Secara geografis, Argentina memiliki lanskap yang beragam, mulai dari pegunungan Andes, dataran pampas yang luas, hingga gletser di Patagonia. Ekonominya didukung oleh sektor pertanian, industri, dan energi. Argentina juga terkenal dengan daging sapi berkualitas tinggi dan anggur Malbec. Meskipun memiliki potensi besar, negara ini sering mengalami tantangan ekonomi, seperti inflasi tinggi dan krisis keuangan. Krisis ekonomi di Argentina adalah serangkaian peristiwa ekonomi yang berkepanjangan dan kompleks yang telah mempengaruhi negara tersebut selama beberapa dekade. Argentina pernah menjadi salah satu negara terkaya di dunia pada awal abad ke-20, dengan ekonomi yang kuat dan infrastruktur yang maju. Namun, setelah Perang Dunia II, Argentina mengalami periode inflasi yang tinggi, kemudian diikuti oleh krisis ekonomi pada tahun 1970-an. Inflasi yang tinggi dan berkepanjangan telah menjadi masalah utama di Argentina. Inflasi telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, bahkan mencapai 3.000% pada tahun 1989. Korupsi telah menjadi masalah yang serius di Argentina, dengan banyak pejabat pemerintah dan bisnis yang terlibat dalam skandal korupsi. Argentina sangat tergantung pada impor, terutama untuk barang-barang seperti minyak bumi, gas, dan mesin. Infrastruktur di Argentina, seperti jalan, jembatan, dan sistem transportasi, telah memburuk selama beberapa dekade. Argentina telah sangat tergantung pada pinjaman luar negeri untuk membiayai defisit anggaran dan membayar utang. Krisis ekonomi di Argentina telah memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat dan ekonomi negara tersebut, antara lain. Tingkat pengangguran yang tinggi, bahkan mencapai 25% pada tahun 2002. Kemiskinan yang meluas, dengan lebih dari 30% penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. Inflasi yang tinggi dan berkepanjangan telah mengurangi daya beli masyarakat. Krisis ekonomi telah menyebabkan kerusuhan sosial, termasuk demonstrasi, pemogokan, dan kekerasan. Krisis ekonomi telah mengurangi kualitas hidup masyarakat, termasuk akses ke pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya. Gelandangan di Argentina, seperti di banyak negara lain, adalah mereka yang tidak memiliki tempat tinggal yang stabil dan seringkali hidup di jalanan, taman, atau tempat-tempat umum lainnya. Berikut adalah gambaran tentang banyaknya para gelandangan dan kehidupan mereka di Argentina. Menurut data dari Organisasi Internasional untuk Migrasi IOM pada tahun 2020, diperkirakan bahwa ada sekitar 30.000 orang gelandangan di Argentina. Namun, angka ini dapat bervariasi tergantung pada sumber dan metode pengumpulan data. Kehidupan gelandangan di Argentina sangat sulit dan penuh tantangan. Gelandangan tidak memiliki tempat tinggal yang stabil dan seringkali harus tidur di jalanan, taman, atau tempat-tempat umum lainnya. Gelandangan seringkali tidak memiliki akses ke makanan yang cukup dan seringkali harus mengandalkan sumbangan atau sampah untuk bertahan hidup. Gelandangan seringkali tidak memiliki akses ke layanan kesehatan yang memadai dan seringkali harus menghadapi masalah kesehatan yang serius. Gelandangan seringkali menjadi korban kekerasan dan diskriminasi dari masyarakat dan pihak berwenang. Beberapa gelandangan dapat menjadi tergantung pada narkoba sebagai cara untuk menghilangkan stres dan kesulitan hidup. Pemerkosaan di Argentina adalah masalah serius yang mempengaruhi banyak orang, terutama perempuan dan anak-anak. Menurut data dari Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Argentina, pada tahun 2020. Terdapat 13.444 kasus pemerkosaan yang dilaporkan ke polisi. 85% korban pemerkosaan adalah perempuan, sedangkan 15% adalah laki-laki. 40% korban pemerkosaan berusia di bawah 18 tahun. Banyak kejadian pemerkosaan yang dilakukan oleh orang yang dikenal korban, seperti keluarga, teman, atau pacar. Pemerkosaan juga dapat dilakukan oleh orang yang tidak dikenal korban, seperti di tempat umum atau di rumah. Pemerkosaan juga dapat terjadi dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, di mana korban dipaksa untuk melakukan hubungan unclup-unclup dengan orang lain. Kultur patriarki yang kuat di Argentina dapat mempengaruhi pandangan masyarakat tentang peran perempuan dan laki-laki. Kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah serius di Argentina,
dan dapat mempengaruhi kemungkinan pemerkosaan. Kurangnya pendidikan tentang unclup-unclup dapat mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk mengenali dan mencegah pemerkosaan. Korupsi di Argentina adalah masalah sistemik yang telah berlangsung selama beberapa dekade, terutama di tingkat pemerintahan dan institusi publik. Pejabat tinggi sering terlibat dalam skandal penyelewengan dana publik, suap, dan nepotisme. Banyak kasus yang melibatkan presiden, gubernur, dan anggota parlemen. Dana negara sering disalahgunakan untuk proyek infrastruktur fiktif atau dikorupsi melalui kontrak yang diberikan kepada perusahaan yang memiliki hubungan dengan pejabat. Dalam sektor publik, banyak jabatan dan proyek diberikan berdasarkan koneksi politik, bukan kompetensi. Polisi dan hakim sering menerima suap untuk melindungi pelaku kejahatan atau meloloskan kasus-kasus tertentu. Beberapa pejabat terlibat dalam pencucian uang dan manipulasi ekonomi, yang memperburuk krisis keuangan di negara tersebut. Korupsi ini berdampak pada ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah, ketidakstabilan ekonomi, dan meningkatnya ketimpangan sosial. Meskipun ada upaya pemberantasan, hukum seringkali tidak diterapkan secara tegas, sehingga banyak pelaku korupsi tetap bebas atau hanya menerima hukuman ringan. Argentina menghadapi berbagai masalah lingkungan akibat deforestasi, polusi, eksploitasi sumber daya alam, dan perubahan iklim. Hutan di Argentina, terutama di wilayah Gran Chaco dan Amazon kecil di Misiones, terus menyusut akibat pertanian intensif khususnya produksi kedelai dan peternakan sapi. Deforestasi menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati, meningkatnya erosi tanah, dan gangguan terhadap komunitas adat yang bergantung pada hutan. Sungai Riachuelo di Buenos Aires adalah salah satu sungai paling tercemar di dunia, dipenuhi limbah industri dan domestik. Polusi udara meningkat di kota-kota besar akibat emisi kendaraan, pembakaran bahan bakar fosil, dan aktivitas industri. Penggunaan air berlebihan untuk pertanian di daerah seperti Pampas dan Patagonia menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitas sumber air. Penggurunan terjadi akibat deforestasi dan pengelolaan lahan yang buruk, memperburuk krisis air dan memengaruhi produktivitas pertanian. Industri pertambangan, seperti ekstraksi litium dan emas di pegunungan Andes, sering menyebabkan kontaminasi air tanah dengan merkuri dan sianida. Limbah dari industri kimia dan petrokimia mencemari lingkungan di kota-kota industri seperti Cordoba dan Rosario. Argentina mengalami peningkatan suhu, yang menyebabkan kekeringan ekstrim di beberapa wilayah dan banjir di daerah lain. Gletser di Patagonia mencair dengan cepat, mengancam pasokan air dan ekosistem lokal. Kerusakan lingkungan di Argentina terutama disebabkan oleh eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan, urbanisasi cepat, dan kebijakan lingkungan yang lemah. Jika tidak segera ditangani, masalah ini dapat berdampak buruk pada ekosistem, ekonomi, dan kehidupan masyarakat Argentina di masa depan. Argentina menghadapi berbagai tantangan dalam bidang infrastruktur, yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Jaringan jalan yang buruk, terutama di daerah pedesaan, membuat distribusi barang dan mobilitas masyarakat terhambat. Kurangnya investasi dalam perbaikan jalan, menyebabkan banyak ruas jalan mengalami kerusakan parah. Transportasi publik yang tidak efisien, terutama di Buenos Aires dan kota besar lainnya, sering mengalami keterlambatan dan kepadatan. Argentina pernah memiliki salah satu jaringan kereta api terbesar di Amerika Latin, tetapi kini banyak jalur terbengkalai akibat kurangnya perawatan dan investasi. Layanan kereta jarak jauh sangat terbatas, sehingga warga lebih bergantung pada bus atau kendaraan pribadi. Pemadaman listrik sering terjadi, terutama di musim panas saat konsumsi energi meningkat. Jaringan gas dan listrik yang usang, menyebabkan distribusi energi tidak efisien. Ketergantungan pada bahan bakar fosil, meskipun Argentina memiliki potensi besar dalam energi terbarukan seperti angin dan surya. Di beberapa wilayah, terutama daerah pedesaan, akses terhadap air bersih masih terbatas. Sistem pembuangan limbah yang buruk, menyebabkan polusi air dan meningkatkan risiko penyakit. Akses internet lambat dan mahal di beberapa daerah, terutama di luar kota besar. Kurangnya investasi dalam teknologi komunikasi, menyebabkan kesenjangan digital antara kota dan desa. Masalah infrastruktur di Argentina disebabkan oleh kurangnya investasi, korupsi, dan kebijakan yang tidak konsisten. Infrastruktur yang tidak memadai menghambat pertumbuhan ekonomi, memperburuk ketimpangan sosial, dan mengurangi kualitas hidup masyarakat. Tanpa reformasi besar, Argentina akan terus menghadapi tantangan dalam meningkatkan konektivitas dan pelayanan publiknya.
Terima kasih banyak telah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum. Sampai jumpa di segmen berikutnya.